Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Meilan Karina Silalahi, NIM 122. Saya berasal dari kelas Agribisnis C, Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini, saya akan mempresentasikan hasil paper UTS penyuluhan pertanian saya yang berjudul Programa Kegiatan Penyuluhan, Pendekatan Peran Penyuluh dalam Penerapan Intensifikasi Lahan Petani Padi di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Langsung saja kita masuk ke bab pendahuluan. Yang pertama, ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu bangsa agraris terbesar di dunia. Namun, nyatanya persentase sawah di Indonesia hanya sebesar 5% dari total luas daratannya. Persentase ini pun cenderung menyusut dari waktu ke waktu. Diperkirakan terdapat 3 determinan utama penyebab konversi tersebut, yakni yang pertama transformasi struktur ekonomi, pembangunan infrastruktur perhubungan, dan otonomi daerah. Terdapat pula indikasi kuat bahwa konversi sawah irigasi telah direncanakan terjadi sejak awal, yakni melalui mekanisme rencana tata ruang wilayah atau RT/RW provinsi kabupaten. Nah, apabila fenomena ini tidak dicegah, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan akan menjadi mimpi yang tak pernah selesai. Kabupaten Penajem Pasir Utara ini merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur yang sedang berupaya meningkatkan sektor pertanian, terutama pada sektor tanaman pangan. Pada tahun 2015, Kabupaten Penajem Pasir Utara menetapkan lahan seluas 12.534 hektar sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Meski demikian, pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Penajem masih belum optimal, yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan kualitas produk, terbatasnya jaringan pemasaran, dan besarnya lahan potensial yang kurang dimanfaatkan. Nah, pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang efektif dan efisien menuntut adanya suatu perencanaan dari target sasaran yang jelas dan terukur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2, pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada yaitu yang pertama, apa saja permasalahan pada bidang pertanian di Kabupaten Penajem Pasir Utara. Yang kedua, apa saja kelembagaan yang ada pada wilayah Penajem Pasir Utara. Dan yang ketiga, ada bagaimana penyelesaian permasalahan di bidang pertanian Kabupaten Penajem Pasir Utara. Yang keempat, bagaimana konsep dalam programa kegiatan penyuluh di Kabupaten Penajem Pasir Utara. Tujuan penelitian, tujuan penyusunan programa kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Penajem Pasir Utara ini adalah untuk mewujudkan upaya kemandirian pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan. Yang ketiga ada output. Dengan adanya program penyuluhan pendekatan peran dalam penerapan intensifikasi lahan pertanian padi ini akan meningkatkan produktivitas para petani padi dalam pemanenan, dan dalam hal ini juga dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, perilaku petani dan penyuluh. Yang kedua ada hasil pembahasan, gambaran umum lokasi penyuluhan. Karakteristik wilayah itu, Kabupaten Penajem Pasir Utara terletak pada lokasi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan, serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Karakteristik penduduk. Nah, pada tahun 2009, jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 137.165 jiwa dengan komposisi 70.657 jiwa penduduk laki-laki dan
77.508 jiwa penduduk perempuan. Dari hasil tabel yang telah ada, dikemukakan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Pasar Utara relatif kecil dari tahun ke tahun. Nah, bila rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun itu sebesar 2,79%. Kemudian ada kelembagaan, lembaga-lembaga teknis daerah pada Perda nomor 6 tahun 2004 pasal 3. Yang pertama ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas Kabupaten, Kantor Perhubungan dan Pariwisata, Kantor Perikanan dan Kelautan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial, Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kantor Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Kemudian potensi SDA dan SDM. Potensi pada sektor perkebunan di Kabupaten Penajam Pasir Utara sangat menjanjikan. Secara umum, produksi pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Penajam Pasir Utara terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, kopi lada, dan kakao. Identifikasi masalah. Isu permasalahan yaitu permasalahan irigasi, permasalahan alih fungsi lahan, kurangnya produktivitas lahan, permasalahan alat mesin pertanian dan produk, akses jalan yang belum memadai. Isu strategis yang diambil yaitu permasalahan kurangnya produktivitas lahan. Nah, hal ini diambil sebagai isu strategis karena banyaknya lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit pada Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, yang mengakibatkan kurangnya lahan yang produktif yang dapat diolah untuk dijadikan lahan persawahan. Peta konsep berawal dari pemberian materi, kemudian praktek dari pengolahan tanah hingga ke pemanenan, kemudian evaluasi program. Materi penyuluhan pertanian, yang pertama pemberian materi mengenai sistem budidaya, yang kedua penguatan kelembagaan kelompok tani, dan ketiga pelatihan soft skill dan hard skill. Bab ketiga ada rencana kegiatan penyuluhan. Yang pertama, kegiatan pemberian materi intensifikasi padi berisi dari forum group discussion mengenai perkembangan produktivitas pertanian sektor pangan di Indonesia yang akan dilaksanakan pada Januari 2021. Kemudian ada forum group discussion mengenai dampak alih fungsi lahan pada pelaksanaannya Januari 2021. Yang kedua ada rencana kegiatan peningkatan kepedulian dan perlibatan masyarakat tani berupa pembinaan pengembangan produk unggulan, pembinaan usaha perkoperasian, membangun kemitraan pasar, bermula pada Februari hingga Maret 2021. Yang ketiga ada pelatihan budidaya dan pembelajaran berupa praktek penanaman hingga panen pada lahan, dimulai dari bulan April sampai bulan Agustus 2021. Yang terakhir ada evaluasi program dari September hingga Desember 2021. Penutup. Kesimpulannya, permasalahan yang dihadapi petani itu kurangnya penggunaan lahan yang produktif sebagai lahan pertanian, dan permasalahan lain mengenai saluran irigasi. Nah, dalam program penyuluhan ini mengenai sistem budidaya secara intensifikasi kepada petani dan dilanjutkan dengan praktek langsung ke lahan dan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dari sistem. Kemudian saran, hendaknya dilakukan sosialisasi program pemberdayaan petani oleh pihak Balai Penyuluhan Pertanian dan pemberian dana untuk menunjang usaha pertanian oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.